Prolapse atau ambeien pada kucing, apa penyebabnya, gimana ciri-cirinya, dan gimana cara ngobatin atau nanganinnya, kita akan bahas di video ini guys ya. Halo guys, assalamualaikum, balik lagi di Doli Channel. Kita ditemenin sama Neneng guys. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe guys. Nah guys, penyebab utama terjadinya prolapse ini adalah masalah di sistem pencernaan atau di pencernaan kucing guys ya. Pencernaan yang gak sehat, pencernaan yang ada infeksi bakteri ataupun ada parasit di sana begitu ya. Dan sebelum kita bahas lebih jauh soal prolapse ini, kita mau kasih dulu Maxpau Super Serum ini ke si Neneng guys ya. Ini bagus banget untuk kesehatan pencernaan kucing guys ya, karena dia serum yang berisikan protein yang tinggi, multivitamin, juga mineral-mineral lain yang dibutuhkan kucing. Cara pemberiannya gampang ya, bisa dicampurkan dengan makanan atau bisa dipencet langsung ke mulut kucingnya guys ya. Kita kasih ke si Neneng guys, dia belum hari ini guys. Oke, bismillah. Cup. Nah gitu guys ya, cukup satu kali pencet aja guys ya, karena Maxpau Super Serum ini bisa mengatasi semua masalah nakbul hanya dengan satu kali pencet aja guys. Dan selain tadi bagus untuk masalah pencernaan kucing, mempersehat pencernaan kucing, Maxpau Super Serum ini juga bagus untuk menambah energi, menambah nafsu makan, mengatasi kerontokan, mempersehat bulu dan kulit kucing, mengatasi stres, menambah volume ASI bagi kucing yang menyusui, dan juga bagus untuk kucing-kucing yang masa recovery habis dioperasi, habis disteril gitu ya. Termasuk juga dalam pemulihan kucing yang lagi sakit guys ya. Dan masih banyak lagi kaset Maxpau Super Serum lainnya guys. Dan untuk kucing usia 0 sampai 6 bulan bisa pakai varian Maxpau Super Serum yang junior ini guys ya. Cara pakai dan kasetnya sama aja guys. Maxpau Super Serum all-in-one solution. Dengan Maxpau nggak repot lagi pilih vitamin. Maxpau hanya untuk smart pet lovers. Untuk pembelian langsung aja kalian check out di keranjang atau klik link yang ada di deskripsi atau di komen yang saya pin guys ya, seperti biasa ya. Oke, sekarang kita bahas masalah prolapse-nya lagi guys ya. Neneng yang pamit guys. Dadah guys. Oke guys, sekarang kita lanjut lagi. Maaf kemarin ada gangguan badai guys di sini, jadi berisik banget. Jadi saya stop aja syutingnya. Kita lanjut hari ini gitu ya. Jadi prolapse ini ada beberapa macam. Yang kita bahas di sini adalah prolapse rectum guys ya. Prolapse pada anus kucing gitu ya, pada dubur kucing, bagian belakang kucing gitu ya. Nah biasanya bentuknya seperti ini guys ya. Ini ada keluar seperti kemerahan seperti ini, menonjol gitu ya, bisa keluar sedikit ataupun bisa keluar banyak begitu ya. Jadi tergantung tingkat stadiumnya atau tergantung dengan keparahannya. Semakin parah itu semakin panjang keluarnya, semakin banyak bagian yang keluarnya. Jadi semacam ambeien seperti ini guys ya. Kalau di manusia itu biasanya ambeien begitu ya, sekilas seperti itu guys ya. Nah apa sih penyebab prolapse rectum pada kucing ini? Penyebabnya adalah kalau kucing ini terus-terusan atau terlalu sering mengejan terlalu keras gitu guys ya. Nah penyebab mengejan terlalu kerasnya ini biasanya karena ada infeksi di saluran pencernaannya, ataupun ada infeksi bakteri, cacing, atau kucingnya diare terus-terusan, mencret terus-terusan, merasa mules terus-terusan gitu ya, ngejan terus, mengeden terus begitu ya. Nah akhirnya ini si prolapse ini terjadi, jadi kayak kedorong begitu guys ya. Nah terus apakah prolapse ini berbahaya? Berbahaya guys ya, karena ini menyiksa bagi kucing. Kucing akan kesakitan, lama-lama semakin parah begitu ya, dan pengobatannya juga cukup rumit begitu guys ya. Dan yang membahayakan tentu aja kalau misalkan kucingnya udah murung, gak mau makan, udah lemes gitu ya, yang jadinya dehidrasi gitu ya. Akhirnya kucingnya jadi mati gara-gara kucingnya kelaparan, atau gara-gara kucingnya ngedrop gara-gara dia kesakitan karena si prolapse-nya ini guys ya. Oke guys, karena videonya berisik banget, suara hujan badai lagi pas saya lagi syuting, jadi pas ngeditnya jelek, nggak kedengeran suaranya, jadi saya tag video lagi sekarang untuk melanjutin gitu ya. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengobati atau treatment yang bisa kita lakukan untuk si kucing yang kena prolapse ini? Yang pertama harus kita hentikan dulu kebiasaan kucingnya mengejan itu guys ya. Jadi kalau misalkan kucingnya mules terus-terusan, diare atau mencret terus-terusan, pup terus-terusan, ataupun pupnya keras begitu ya, itu harus kita hentikan, harus kita cari tahu penyebabnya apa gitu guys ya. Jadi si penyebabnya ini, pemicu yang dia ngejen ini yang harus kita hentikan dulu gitu guys ya. Terus yang kedua, kalau misalkan kucingnya ini cacingan, harus langsung dikasih obat cacing. Kalaupun kucingnya nggak ada indikasi cacingan pun harus tetap rutin dikasih obat cacing guys ya, untuk pencegahan gitu guys ya. Karena memang salah satu penyebab prolapse ini adalah parasit guys ya. Nah parasit ini salah satunya kan cacing juga gitu guys ya. Terus yang berikutnya yang ketiga, itu juga harus dikasih antibiotik. Nah untuk antibiotik kalian simak di video saya soal antibiotik. Dan untuk pemberian antibiotik ini harus benar-benar bijaksana gitu ya, waspada resistensi antibiotik. Udah pernah saya jelasin juga di video yang ini soal resistensi antibiotik ini gitu guys ya. Jadi yang bisa ke dokter langsung ke dokter aja guys ya. Biasanya juga nanti dokter akan meresepkan antibiotiknya gitu guys ya. Terus yang berikutnya bisa ditaburin gula pasir guys ya, dibantu dengan menaburkan gula pasir di bagian yang prolapse-nya itu, bukan diminum ya, gula pasirnya ditaburin di bagian prolapse-nya itu, yang keluarnya itu gitu ya. Dilakukan berkali-kali gitu ya, mungkin beberapa hari mungkin gitu ya, ya lihat kondisi lah gitu ya. Nah konon katanya gula pasir ini dia bisa untuk memicu si prolapse ini untuk masuk lagi nantinya begitu ya, kandungan dari si gula pasir ini gitu guys ya. Terus yang berikutnya dibantu
tuh didorong pakai tangan secara manual guys ya. Ini tentu aja butuh sarung tangan guys ya, didorong pelan-pelan biar masuk lagi begitu ya. Walaupun ini bukan solusi yang permanen, biasanya tetap suatu saat kalau misalkan kucing ini ngejar lagi terlalu keras akan keluar lagi, biasanya sih seperti itu guys ya. Terus yang berikutnya lagi, untuk kucing yang udah kena prolaps ini pastikan kucingnya tidak sering menjilat si prolapsnya, karena kucing akan cenderung sering menjilat-jilat begitu ya. Jadi sebaiknya jangan disuruh jilat gitu ya, nanti semakin parah. Sebaiknya kucingnya dikasih collar aja gitu guys ya. Terus yang berikutnya lagi, kalau misalkan bisa ke dokter, langsung ke dokter aja, karena kalau misalkan di dokter nanti dokter akan mendiagnosa seberapa parah. Dan biasanya untuk prolaps yang udah cukup parah, biasanya tindakan yang dilakukan yang pertama adalah dijahit guys ya. Dokter akan menjahit gitu ya, biar masuk, biar ketahan gitu ya, biar nggak kedorong lagi begitu ya. Walaupun kemungkinan untuk prolaps ini keluar lagi setelah dijahit ini tetap ada gitu guys ya. Nah sedangkan untuk tindakan terakhirnya, biasanya kalau misalkan udah parah banget, udah dilakukan tindakan-tindakan tadi begitu ya, termasuk udah dijahit juga tapi udah keluar lagi gitu ya, kambuh terus gitu ya, biasanya tindakan yang diambil adalah tindakan operasi pemotongan si prolaps itu guys ya. Nah terus yang terakhir, pencegahannya gimana? Seperti yang tadi saya bilang di awal gitu ya, yang pertama kucingnya jangan sampai kucingnya mencret atau diare terus-terusan gitu ya. Pastikan kucingnya kalau misalkan mencret atau diare langsung dikasih obat, langsung disembuhkan sampai sembuh gitu ya, jangan dibiarin. Terus yang kedua yang kita lakukan lagi, kalau misalkan kucingnya nggak cocok makanannya, membuat kucing ini mencret atau pup terus gitu ya, sebaiknya ganti pakannya gitu guys ya. Mungkin kucing ini nggak cocok gitu ya, jangan dibiarin gitu guys ya. Terus yang berikutnya pencegahannya, rutin juga memberikan kucing ini obat cacing guys ya, karena cacingan ini menyebabkan kucing ini mules atau sakit perut terus-terusan, mencret, diare gitu ya. Kalau misalkan udah terjadi infeksi akibat ulah si cacing gitu ya, juga bisa memicu terjadinya prolaps kalau misalkan kucingnya terus-terusan mengejar seperti itu guys ya. Terus yang berikutnya juga, pastikan kucingnya juga tidak dehidrasi guys ya, atau tidak kekurangan cairan. Dan bagi yang bisa ke dokter, langsung ke dokter aja guys ya, serahkan pada dokter gitu ya, biar nanti mendapatkan tindakan yang lebih tepat begitu guys ya. Terus maaf kalau misalkan untuk obat-obatan yang dijual di luaran sana, obat-obatan bebas yang dijual di pet shop atau di all shop seperti itu, yang katanya untuk prolaps dan lain sebagainya, saya belum bisa memberikan rekomendasi obat mana yang paling oke, paling ampuh begitu ya. Tapi kalau misalkan nanti saya mendapatkan rekomendasi obat yang bagus dari orang yang terpercaya, yang benar-benar mengalami dan mengatasi penyakit prolaps kucing ini dengan obat tersebut gitu ya, saya akan bahas atau saya akan kasih rekomendasi obatnya gitu guys ya. Oke, mungkin ada teman-teman di sini yang punya pengalaman atau punya rekomendasi obat atau cara pengobatan prolaps di rumah, ataupun pengalaman mengobati prolaps di dokter gitu ya, silahkan ya berbagi di kolom komentar guys ya, sharing guys ya, karena informasinya mungkin sangat dibutuhkan bagi teman-teman di luar sana yang kucingnya sedang mengalami masalah prolaps ini gitu guys ya. Oke gitu guys informasinya, maaf kalau ada salah-salah dan kurangnya, silahkan ditambahkan aja kalau misalkan ada informasi yang mau kalian tambahkan, atau kalian mau berbagi informasi atau pengalaman juga, mau rekomendasi apapun itu, obat-obatan yang menurut kalian bagus begitu ya, silahkan coret-coret aja di kolom komentar, bebas asal sopan, atau next mau request kita bahas apa silahkan guys ya. Sampai jumpa di video berikutnya, terima kasih udah nonton, assalamualaikum, bye bye guys, bye.